Acik duwe kirek mosok yo gak duwe. Apa gak duwe. Mbak Sila ndak ngerti itu. Kirek kan. Wes ayo dibuka. Ayo buka. Monggo monggo, siapa yang mau buka? Monggo. Buka. Ayo, siapa? Saya yang buka. KBN niku beda tipis. Kawis bolak-balik kan. Loh, kan? Oh. Wis ndang enggak apa-apa. Selak. Ndang. Ya wis bengi iki. Monggo. Buka. Nah, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alhamdulillahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Amin. Amin. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca Al-Quran agar acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Dito. Padanya dipersilakan. Sing lunggone iki rada geseran. Nah. Sampeyan mbane geseran rada nganan. Nah, sip. Sakno kanjane cetek iku. Iki kelambi putih teko ndi? Kok kelambi putih teko ndi? Hah? Makan. Seragam apa? Seragam pondok. Oh alah. Kok aku gak tahu ono kelambi putih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Kuasa masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan junjungan kepada baginda Rasulullah SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak, ketika tidak ada lagi nabi-nabi yang mampu memberi manfaat, mampu memberi syafaat. Nah, ketika itu di padang mahsyar nanti umat manusia meminta syafaat pada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa. Kemudian meminta syafaat pada nabi-nabi yang lain tidak bisa. Maka jalan pilihan terakhir adalah meminta syafaat pada Nabi Muhammad. Nah, maka seketika Allah langsung membukakan pintu untuk pengadilan. Jadi yang sangat kita butuhkan kelak ketika tidak ada pertolongan, yakni adalah syafaat Nabi di yaumil akhir nanti. Ono sing gak gelem syafaat Nabi ini. Ono sing gak gelem syafaat Nabi nang ini. Kono ya. Oke. Teman-teman, malam hari ini kate nyampe nih materi soal apa wingi janji ya? Optimal dan maksimal ya. Optimal, maksimal, kemudian ada juga fase yang namanya dalam menulis itu adalah fase minimal ya. Minimal itu ada fase ketika sampai tuh muales, wis gak kober neh buka tulisan, pokoknya wis males ya. Wis gak gelem neh, wis aku leren mandek wis gelem. Nah, kemarin kan kita udah bahas 2 pertemuan lalu gimana apresiasi itu ada 4 poin kan ya. Apresiasi bagi penulis ada 4 poin, kemudian di tanggal 6 bulan bulannya lah Juli ya ini ya. Ya,
sikap dan kepribadian. Hari ini kita akan membahas tentang optimal, maksimal, dan minimal dalam menulis. Sampai mulai, boleh catat mulai. Optimal, maksimal, dan titik minimal ketika seseorang menulis. Loh kak, nang Google wake optimal. Ya nang Google. Tapi Mas akan memberikan beberapa intisari ya, dari beberapa sumber yang sudah Mas dapat ya. Jadi dalam menulis itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase minimal, gitu ya. Fase minimal, kemudian fase optimal dan fase maksimal ya. Minimal, kemudian apa mana? Optimal. Beda, apa beda nih? Minimal, optimal, maksimal. Apa salah beda nih salah? Beda huruf kak. Siapa sih yang ingin gak mampu? Apa beda nih Fik? Apa beda nih Fik? Apa minimal? Yuk kita mulai dari minimal dulu. Apa minimal? Hah? Dalam? Kenapa? Kecil. Minimal kecil boleh. Yang lain? Terbatas. Ada limit. Yakin? Emang sesuatu yang terbatas pasti minimal? Belum tentu. Belum tentu. Banyak tapi bisa juga terbatas. Apa jadi minimal itu kalau dalam menulis? Kan sampean sering kalau sampean melo lomba nulis ngono kan, minimal 5 paragraf, minimal nggarap 5 puisi misalnya. Nggarap 2 puisi. Jadi apa minimal itu? Kira kayak teng 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 teng. Teng teng teng. Sedikit. Oh masa minimal itu. Sampai kalau sampai melakukan usaha, melakukan kegiatan, entah itu ibadah, doa ya, sholat. Ada fase dimana sampai itu udah capek kan ya. Ada titik ketika sampai udah nggak mampu lagi. Berarti minimal itu apa? Minimal adalah titik ketika sampean usaha paling rendah seseorang dalam melakukan sesuatu itu yang disebut minimal. Jadi usaha sampean dalam meraih sesuatu ya, usaha terendah, upaya yang paling rendah, ibaratnya paling mau males, terus ya udah kemampuannya itu ya sudah paling rendah, kemampuan pikirnya rendah, kemampuan nulisnya rendah, terus kemampuan untuk komunikasi juga rendah, kemampuan untuk nyari bahan tulisan juga rendah. Itu titik minimal ya itu ya. Pernah mengalami titik kayak gitu? Pernah, pasti. Begitupun saya pernah. Saya pernah dalam posisi muales, sangat muales tulis. Saya 2 tahun vakum. Maksudnya wes nulis 2 tahun dari 2017-18 itu. Beberapa undangan kepenulisan, ajakan diskusi dari teman-teman, saya tolak. Saya bilang waktu itu enggak, saya enggak nulis, semales saya enggak, kayaknya saya enggak mau nulis lagi. Kemudian ada seorang teman saya bilang, bro, balik nang dunia nulis. Nulis itu salah satu jalan suksesmu. Itulah akhirnya saya kembali lagi. Jadi sampai sini ada pertanyaan minimal. Jadi kalau misalnya sampai ikut perlombaan, kalau ada ketentuan minimal sekian, berarti minimal itu usaha yang bisa sampai capai dalam titik yang paling rendah. Gitu. Kalau di bawah titik minimal berarti sampai belum siap.
bukan belum mampu. Kalau aku bilang setiap orang itu juga mampu untuk menulis, cuman dia sudah belum untuk menggunakan semua potensinya itu dalam nulis, dalam apapun ya. Sehari misalnya kalau sholat minimal berapa wajib tuh? Kalau fardu minimal sholat fardu itu piro? Berapa waktu? 5 atau ya itu kan berarti titik minimal berarti. Minimal seorang hamba Allah kalau sholat ya harus sholat 5 waktu. Adapun titik optimalnya ketika dia mau nambah sholat sunnah, tambah duha, tambah sholat malam ya, taraweh misalnya maksimal misalnya, ada yang mampunya optimalnya cuma 8 rakaat, ada yang bisa 2-3 rakaat, itu contoh. Ada yang nggak taraweh misalnya tapi dia sholat 5 waktu misalnya, berarti dia perbedaannya titik ini. Tapi kan kita ditarget kan sama yang punya alam kan, kalau sampean sholat, kalau sampean ibadah ya minimal 5, ya sudah itu 5 waktu itu jalankan minimal itu. Kalau sampean nggak memenuhi 5 waktu ya sampean ada konsekuensinya, bisa dosa, bisa rezekinya dipersulit atau ditahan dhisik ya. Tuh. Sama kalau dalam menulis juga gitu, ketika sampean belum bisa mencapai titik minimal ya otomatis hasil yang sampean harapkan itu ya ditahan dulu dong. Sulit untuk dengan mencapai sesuatu dengan kondisi ketika sampean lagi minimal, walaupun itu nggak menjamin ya. Jadi minimal itu nggak selalu terbatas, enggak, menurutku nggak selalu terbatas, nggak selalu sedikit, enggak. Banyak pun kalau kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh sumber daya yang bantu sampai nulis, dibatasi waktu, dibatasi bahan-bahan, dibatasi energi, sampai banyak waktu untuk nulis ya, katakanlah dikasih libur 7 hari libur, wake kan iku wayahe Hebrew ya. Nah tapi kan pertanyaannya, apakah dengan waktu 7 hari itu bisa sampai? Kalau selama 7 hari itu sampai capek atau 7 hari itu sampai sakit, nggak bisa. Berarti kan minimal itu kan nggak selalu soal banyak apa sedikit, tapi mampu apa enggak sampean, itu minimal tuh. Jadi kalau kita bicara soal minimal, optimal dan maksimal itu terkait dengan kemampuan. Ya. Paham? Ngerti ya? Oke. Itu minimal. Jadi kalau penulis pemula ya, kan sampean kan bukan lagi pemula. Nah, penulis pemula dituntut mengejar standar minimalnya dulu. Kayak wong sekolah itu loh, kriteria ketuntasan minimal loh. KKM ono kriteria ketuntasan optimal atau maksimal, kan nggak ono. Jadi kalau penulis pemula dia dituntut untuk mencapai standar minimal dulu. Baru setelah minimal dia capai, dia akan optimal, akan maksimal. Gak iso langsung ngomong langsung maksimal, minimal gak kepenuhi, gak mungkin. Gitu ya. Jadi minimal itu gak selalu soal banyak apa sedikit, tapi terbatas waktu yang dimiliki, energi yang dimiliki, pemikiran dimiliki. Sampai banyak uang pun banyak waktu, tapi kalau energi sampai lagi nggak sehat, misalnya lagi sakit, flu, ya bisa nulis? Ya nggak iso. Mau kena corona misalnya, isolasi mandiri, ya berapa minggu, 2 minggu, bisa dia nulis? Ya nggak bisa lah. Paling nulisnya di rumah, misalnya lagi di rumah isolasi nulis gitu. Itu lebih banyak istirahat, ya kan? Ya udah itu minimal. Nah, kemudian ada lagi namanya fase optimal ya, optimum. Optimum phase. Fase optimum ya.
berarti optimal. Nah, oke. Fase optimal kita tinggalkan, kita langsung ke fase maksimal dulu. Lengkai maksimal. Apa maksimal? Maksimal tugas itu dikumpul tanggal sekian. Kamu boleh mengirimkan puisi maksimal 10, minimal 5, kan minimal udah maksimal 10. Manusia itu punya keterbatasan nggak? Keterbatasan itu terkait kelemahan nggak? Kelemahan, tapi juga keterbatasan juga terkait kelebihan loh. Contoh, sampai bisa nggak semua nggarap itu sendiri, walaupun sampai pintar, sampai jago wis iso sembarang, multi talent, bisa sampai ngerjakan semua sendiri? Nggak bisa. Manusia adalah homo socius. Homo socius itu apa? Makhluk sosial. Nah, manusia bisa dia maksimal, bisa, tapi lebih dari maksimal bisa. Ya sudah, titik puncak itu maksimal adalah ketika titik puncaknya sampean untuk bisa nulis, bisa berpikir, bisa mengeluarkan energi, bisa menghadirkan inspirasi itu titik puncak. Wis mentok, aku wis ngetokno kabeh kemampuanku iki wis maksimal, wis gak iso maneh lebih. Gitu. Jadi maksimal adalah titik puncak ketika seseorang, batas puncak kemampuan dia yang paling terbaik itu adalah titik maksimal. Nah, seorang penulis melahirkan karya di titik maksimal adalah ketika dia menghasilkan karya yang terbaik, dia sudah mengeluarkan semua kemampuannya dia. Itulah yang disebut titik maksimal, itu puncak kejayaan. Paham? Nah, puncak kejayaan. Jadi titik puncak. Kalau sudah di puncak, ada lagi puncak lebih tinggi, misalnya gunung gitu. Ada lagi puncak lebih tinggi? Gak ada kan? Ya ada Kak. Allah misalnya, ya iya. Bukan maksudku kalau naik gunung gitu loh, kan pasti ada puncaknya toh. Kalau sampai sudah sampai puncak, ya sudah, tidak ada puncak lagi. Ya itu udah. Pilihannya adalah sampai bertahan di puncak atau turun. Tapi sampai pasti turun pasti. Selamanya sampai nggak akan di puncak terus. Ya kan? Pasti sampai turun kan. Nah itulah menulis juga seperti itu. Ada di mana sampai titik minimal ketika sampai menjadi seorang penulis pemula. Ada titik optimal ketika sampai berhasil konsisten. Yo enggak pemula, yo enggak apik juga. Ya wis yang penting konsisten. Sing maca yo ono eksis ngono lah ya. Eksis di Malang, eksis di Jawa Timur, eksis di Indonesia. Maksudnya pembacanya gak pati akeh, tapi yo konsisten. Nah itu titik optimal. Maksimal ketika sudah nuai karyanya ini, habis itu karya yang selanjutnya sudah nggak terlalu ini. Itu maknanya turun makanya. Nah disitulah puncak kejayaan sudah mulai meredup. Makanya kalau kita sampai lagi di optimal dan sampai lagi di maksimal, sampai jangan lupa diri. Ya, ketika sampai lagi minimal, sampai nggak boleh kecil hati. Ketika sampai lagi di optimal dan maksimal, sampai nggak boleh tinggi hati. Biasa-biasa aja, ngalir. Ngalir bukan berarti nggak direncanakan, tetap direncanakan, tapi selebihnya serahkan ke Allah. Usaha dan doa selebihnya nggak. Ya Gusti Pangeran, saya sudah bikin tulisan, ya saya sudah bikin buku, saya sudah menghafalkan kitab-kitab yang diajarkan di pondok, tapi kok si angel yo kate ngafal yo, si moco si titik, ya udah serahkan sama Allah. Siapa tahu memang sampean belum waktunya, ya kan? Kan banyak kemungkinan sampean belum waktunya, sampean belum siap. Kalau dikasih uang, dikasih prestasi dari yang sampean tulis, siapa tahu sampean belum dikasih hafalan dari kitab-kitab atau belum hafal Quran. Takutnya kalau sampean hafal Quran, sampean mungkin sombong. Kan kita nggak tahu kenapa kok Allah belum ngasih sesuatu, ya kan? Nanti kan ya.
Jadi jangan getun misalnya apa yang sampai minta jadi penulis katakanlah. Sing ngene-ngene ae kurang sampai level nasional gini. Ya nggak apa-apa, nikmati aja. Ada waktunya nanti kita bisa itu bareng. Tuh. Nggak semua yang kamu harapkan itu, yang kita harapkan itu terwujud sekarang, nggak mesti. Itulah karepmu, karepnya kita lah, karepnya Tuhan kan belum tentu. Ya pora. Makanya apa yang sampai harapkan sekarang ya. Kalau aku sudah novel Ramadanku, Ramadanku, dengan karya yang biasa-biasa tapi semangat luar biasa itu. Selanjutnya kok ya gini-gini aja ya belum bisa mengebrak ya terus. Tapi kalau sampai berhenti nulis ya udah hilang sampean. Iya kan? Tugas kita kan cuma usaha sama doa. Hasil ya kita upayakan, tapi kan yang menentukan hasil selebihnya kan yang Maha Kuasa. Tugas manusia itu cuma usaha doa. Sudah itu kan di Al-Quran kan sudah jelas, di Sunnah Nabi juga sudah jelas. Kalau misalnya hasilnya belum sesuai harapan nih, aku nulis kok ngene sing follower sing like titik lo, anda mengejar yang baca tulisan Anda itu bermanfaat, dia jadi terinspirasi, dia jadi berubah, apa Anda sekedar mengejar like? Buat apa like Anda banyak tapi tulisan Anda nggak berguna, yang baca juga nggak menemukan makna? Buat apa? Yang Anda cari apa? Kita tulisan mencari apa? Kan nggak hanya mencari materi, kita kan mencari keluarga, mencari seduluran, penulis baru, ilmu baru, wawasan baru, ya kan? Ya. Like, comment, subscribe dalam tulisan itu bonus, bukan tujuan utama. Yang di like banyak belum tentu berkualitas, tenang, belum tentu. Ada buahnya sih yang di like juga jadi center of psych ya, perhatian, tapi dia berkualitas ya banyak, tapi nggak menjamin juga. Tadi ini buku Bifadilan, sih ya. Bifadilan. Tadi saya di WA, ada guru dari Bengkayang, Kalimantan Barat, ngajar di sebuah SD negeri di sana. Jadi SD negerinya itu di dekat tapal batas, 2 jam dari tapal batas. Tapal batas itu perbatasan ke Malaysia. Jadi sekolahnya, tempat gurunya ngajar itu dekat sama Malaysia. 2 jam itu lah podo koyo rene nang Surabaya kan ya. 2 jam kan sekarang kan lewat tol kan. Anggaplah gitu. Berarti kan dari SD-nya beliau ke tapal batas itu cuman 100 kilo anggapan lah. Ya cepat lah. 1 jam. Ya Kak, mungkin kan jalannya saya rusak ya, tapi kan deket timbang kita. Dari Tajinan ke Malaysia ke tapal perbatasan ya waduh. Maksudnya tekok kono kan cedek. Nah, dia tanya nge-WA tadi, Kak, e-booknya Bifadilan ini boleh saya sebar nggak ke teman-teman saya, anak murid saya yang ada di Kalimantan Barat? Ya boleh Bu, tapi boleh saya cetak sendiri? Oh nggak bisa, kalau cetak sendiri harus di penerbit Bu, tapi kalau e-booknya boleh disebarkan. Oh iya nggak apa-apa Mas, saya sebarkan ke murid-murid saya. Saya nggak kenal itu sama yang baca, tiba-tiba nge-WA. Saya nggak tahu dapat nomornya dari mana. Mungkin nomor saya udah kesebar gitu kan, ke ini ya, sebar ya Bu, ya tersebar nggak apa-apa, yang penting dipakai untuk kebaikan. Harapan saya sih gitu. Saya selalu berlindung pada Yang Maha Kuasa, semoga nomor-nomor saya tersebar pun nggak disalahgunakan gitu kan. Identitas nggak disalahgunakan gitu kan. Tuh. Dia nanya, iki oleh Pak sebarno? Oleh, monggo, silakan Bu. Saya juga, saya nggak kenal dia, Bu Guru ini. Saya aja ketemu apalagi nggak pernah. Tahu nomor saya dari mana? Tapi saya nggak nanya. Ya itu urusannya dia, tahu nomor saya dari mana. Tapi intinya dia mau menyebarkan karya yang saya tulis sama teman-teman. Walaupun e-book, sampai dia bilang, ini harganya berapa? Kalau ongkos kirim dari Malang ke Kalimantan Barat berapa?
saya bilang ongkirnya mahal bu, per kilogram itu 50.000 kalau pakai jasa pengiriman ini ya. Tapi kalau ibu cuma pesen satu rugi, mending ibu ajak murid-muridnya cetak buahnya ya, tapi pesen harganya bisa tak turunin, yang harga semula 40.000 saya turunkan 28.000 wis, ibu cuma bayar ongkir aja 28.000, 12.000 kan diskonnya udah banyak bu, hampir 50% ya kan, itu ya udah. E-book itu senja, e-booknya dibaca saja, apalagi sekarang pandemi, buka gadget gitu kan, pasti dibaca kan. Saya pernah bilang ke teman-teman, nanti kalau puisi ini terbit insya Allah ya, itu dibukukan, di-e-bookkan aja. Kalau mau cetak nggak apa-apa, tapi punya e-booknya. Jadi misalnya Vikan de konco ya, jalan betul paket 5 tapi 20 sama 10 Prei teko pondok, nah, kan boleh megang HP tuh di rumah, searching sebar, dibaca nggak dibaca terserah. Apa iki cak, misalnya cak takonnya apa iki, bukuku yang wacoan apa isine puisi wacoan ya, alah apa ya mungkin harus puisi kok apa ae ora apa-apa, siapa tahu dia mau baca, akan masa nggak ada yang baca. Masa diantara 100 teman-teman 100 orang masa nggak ada yang baca satu, kan ya nggak mungkin, pasti dibaca. Sopo ngerti lagi buka gadget udah bengi-bengi udah malam-malam kan, dilihat oh iya mau Ica ngirim apa yo, oh e-book covernya kok apik lo kan. Sopo sih penulisnya, loh engko kondo nang tanggane oh yang kayak iki nulis bener ta are di Gunung Sari ya. Iya kan siapa tahu kan. Kita tuh nggak ada yang tahu gitu loh, kita nggak ada yang tahu. Apalagi kalau di desa kan satu kekuatan tining, kekuatan mulut itu luar biasa. Maksudnya anakmu nulis iya, anakmu nulis iya, kita delokan tulisannya. Kok kondo nang Pak RT, Pak RT kondo nang bojone Pak RT kok. Masa sih bu, masa sih pak, iya itu loh anaknya itu loh nulis lo ada, iki lo aku ingin kayak ibu kan anda nggak tahu dari jalur mana itu, kita nggak tahu loh jalur rezeki mana nanti kita berhasil. Karena mas kan pernah bilang tembakan semua anak panah gitu loh, masa ya diantara 1000 anak panah yang ditembakkan nggak ada yang kena sasaran, ya ada lah. Diantara 1000 rudal yang ditembakkan 200 kan masuk, kan ya lumayan. Berapa itu 10% berarti. Kalau 100 yang masuk ya, kalau kan 1200 yang ditembakkan 1000 yang ditembakkan 200 masuk nembus pertahanan udara, kan lumayan ya. Masa iya diantara ibu-ibu yang disebarkan ke berapa orang, nah, katakanlah 500 orang misalnya iki koncone piro 20 kali piro 10 200, masa kono satu aja yang baca, kan nggak mungkin. Itu loh Rek yang mau tak maksud, zaman sekarang itu kayak gitu. Kalau kita nggak cetak itu perlu, sampai kapanpun buku cetak tetap ada, orang tetap perlu. Tapi e-book ini yang sebagai katalisator untuk mempercepat apa, karena kita dibaca di semua wilayah. Yang sama kayak tadi Bifadilan dibaca di Kalimantan Barat, Bengkayang. Saya nggak tahu, kenal aja nggak, mau di WA. Siapa ya? Oh saya Bu Eka dari ST. Di mana Bu kalau boleh tahu? Di Kecamatan Leduk, Kabupaten Bengkayang, Kalbar. Saya 2 jam dari tapal batas dengan Malaysia. Wow. Buku iki ibuke wis tutuk kono. Wong ini gini. Kita nggak tahu loh dari jalan mana tulisan kita dibaca, itu kita nggak tahu. Itu yang Mas pernah bilang, kalau tiap tulisan itu akan ketemu dengan jodoh pembacaan. Wakeh kok jodohin kan. Jodoh sing maca wakeh. Itu. Makanya sampai ketika dia kembali ke titik maksimal tadi ya. Titik maksimal adalah ketika sampean udah benar-benar mengeluarkan semua apa yang sampean kerahkan. Wes, notok, mari ngono ya sudah, selesai. Harus gak kuat. Turun lagi, inovasi lagi, cari cara lain.
karya lain. Tadinya bikin puisi, sekarang bikin quotes. Tadinya quotes galau, quotes bucin, tadi ganti quotes apa mama. Kayak gitu. Terus penulis itu gerak terus, ya. Tapi kalau penulis itu berhenti, sampai berhenti berkarya, ya sudah selesai. Hilang sampai. Oke. Nah, minimal kita mempertahankan titik optimal tuh. Nah, ini yang kita bahas nanti. Titik minimal lah, kalau udah optimal lagi males tuh ya. Udah minimal kita bertahan lah. Ya. Minimal ada tulisan yang dihasilkan di era pandemi kan ada. Plaza Samara itu hitungannya corona ya, bukan ya? Kan sebelum corona ya. Corona ya itu ya. Nah itu. Ini era corona juga. Nah ini kalau ini kan bulan Muharram sudah kan. Bulan itu berjalan dengan cepat nanti. Tahu-tahu udah Rojab lah ya. Rojab, Sya'ban, Ramadan. Sya'ban itu impian. Nah itu ini yang di launching nanti. Makanya kan aku nggak kesusu kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal kan, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, apalagi Zulqa'dah, Zulhijjah, pas 12 tuh. Ini dari Muharram, makanya ya sampai sudah melalui titik minimal. Kan saya bilang minimal berapa puisi kemarin? 1 kan? Minimal 2 apa 1 kemarin? Nah, 3 ya. Tanggal 5 Juli 2021, sebulan lalu, minimal 3 sampai 3 puisi, maksimal 5. Nah, titik minimalnya adalah 3, maksimalnya 5. Boleh lebih boleh. Atau 5 ini optimal lah ya. Lebih boleh kan? Kan aku bilang lebih enggak apa-apa. Bahkan aku bilang kalau sampai ini so gawe 100 juga ya. Masuk yo tapi yo disimpan, masuk 100 buat ono kabeh. Ya enggak dong. Simpan. Judul buku nyusul Ketua Salma 10 orang ya. Ini 5 Juli, sekarang udah bulan Agustus, berarti 1 bulan lebih progresnya. Ya kan alhamdulillah toh. Kemarin udah tak datang nih, Ica dapat sekian, Vina dapat sekian, Mbak Cindy sekian, Devi sekian, Mbak Nisa sekian, Mbak Dewi sekian, Mbak Dewi Salma sekian, Mbak Lufi sekian, lumayan toh. Kecuali sing wingi gak mlebu gak tak takoni. Ini tak takoni. Ini udah ini, berarti sampai sudah melewati titik minimal ya. Titik optimalnya udah hampir semua melewati titik optimal. Nanti titik maksimalnya ya wis tiket no. Sampai seenggaknya mulutan itu naskahnya sudah di mulutan itu Rabiul Awal loh. Ini sih bulan Muharram. Ya. 2 bulan itu satu bulan kita 4 kali pertemuan ya. Muharram ini udah pertemuan pertama, kurang 3. Nanti Safar 4 pertemuan 7. Jadi Rabiul Awal kan 8 pertemuan lagi. Lah 8 pertemuan lagi itu sampai manfaatkan waktu itu untuk memaksimalkan puisi. Nah, setelah pas Rabiul Awal kita ketik ya apa? Ya kan? Kita ketik. Nah, setelah diketik itu di-print dulu naskahnya, ditunjukkan ke Abah. Abah kan biar kasih ini. Bah kalau badhe maringi komentar monggo niki puisi-puisi ini sing badhe diterbitaken sampeyan terano. Skripe baru ditulis ngono. Ya kan? Nah, perlu foto ambil Abah jelas. Karena foto terbaru kabeh. Tentang penulisnya baru semua. Masa iya mau pakai tentang penulis lama? Tentang penulis lama masih bersekolah di SMA. Iya lek ate gawe iku ya apa? Karena gak relevan. Emang tahun depan sampai masih sekolah di Semaita yang lulus kan ya enggak. Ya wis itu. Ya nanti diperbarui. Jadi nanti Rabiul Awal itu udah naskah sudah terkumpul, mulai diketik. Rabiul Awal diketik, ya wis. Sedapatnya lah berapa. Jadi diketik nanti diserahkan ke Mas Arif apa. Nah, Mbak Sila yang ngasih pendapat. Ini loh, Mbak. Ya ketuanya sama temen, bukan aku. Kalau kemarin kan aku yang mintain ya. Kabeh aku wis nembung nang Mbak Zila, nembung nang Abah. Jadi nanti sampean sebagai ketua sama tim lah gimana caranya nemui Abah niki naskah draft kita sing badhe diterbitkan. Nah,
Kula nyuwun napa? Kula nyuwun pandungane, kula nyuwun komentar. Lah ya kan bener kan ngono kan? Nah, ya wis. Nah, dari situlah namanya persiapannya mateng. Cover mulai dibikin. Sopo sampai duwe kanca enggak sing iso nggawe cover? Jago wis. Bukunya, judulnya perlu juga diskusi sampean. Jadi judul enggak Selasa Samara kan itu pemikiran dari Mbak Sila. Selasa Samara ya toh. Kebanyakan dari Mbak Sila yang kemarin. Ramadanku juga gitu. Nah, aku nggak mau yang ini sampai mengandalkan Mbak Sila terus. Ya sampai dong yang harus inovasi. Jadi sampai mungkin nanti Mbak Sopo, Mbak Salma ya sebagai ketua kelompok ya. Jadi sampai ngajak diskusi ini judulnya apa. Nah, judul bukunya harus ada filosofinya dong. Misalnya kata-kata apa puisi digoleki iki wis ono gak buku yang dengan judul yang kayak gini udah ada belum, sambil cari di Google. Misalnya Mbak Devia kan suka googling, oh judul ini wis ono ganti liane, udah ada judulnya ganti yang lain, sampai ketemu. Misalnya ketemu judulnya pena hitam misalnya, misal ya judul bukunya itu harus ada ininya, harus ada filosofinya kenapa disebut pena hitam ya. Jadi buku itu nanti jadi sampean jadi merasa memiliki buku itu karena nama itu diambil dari musyawarah. Sampean merasa memiliki buku itu, sampean merasa punya buku itu. Paham? Itu. Karena dalam proses penyusunan buku itu sampean perjuangan, ada silaturahmi, ada diskusi toh. Ya. Saya minta kayak gitu ya. Bisa. Jadi nanti temui apa ya gitu. Selesaikan sampai Rabiul Awal nanti mulai diketik. Nanti Rabiul Awal sudah diketik semua. Mbak Salma nggak bisa kerja sendiri, kerja bareng. Ketua bukan berarti kerja sendiri, bukan apa-apa ketua yang ngerjain, bukan. Tapi ketua adalah koordinator, mengajak untuk kerja bersama, ya. Ini sudah. Ya deh, kerjalah bersama. Berarti Mbak Salma ini Bu RT ini dulu. Ya. Tapi bukan berarti Bu RT itu KBKB Bu RT, Bu duduk. Leono kerjanya ini kan ibaratnya kerja bakti kan. Kerja bakti bikin karya, ya. Ya wis. Nah, itu tugasnya Mbak Salma. Bu RT kan koordinator. Nah, kalau misalnya ada nih Mbak Salma kan sebagai ketua masih 3 ya. Terus ada Mbak Anissa masih 2, Anissa Imroatul ya. Ditakoi kenapa kok sampean sik puisi ini sik loro, ada masalah tak sama doi kayak gitu. Nah, misal ya, enggak aku capek kuliah sekolah Zoom terus. Kerjaan PR ku. Pokoknya bisa tanyain ya. Tuh, jadi ini ada berapa? Ada 10 orang kan? Ya. 10 orang ini terakhir, ini antologi terakhir loh. Karena selepas ini nanti sampai sendiri-sendiri. Gitu loh, ya. Oke, nah sekarang titik optimal, Ray. Nah, titik optimal adalah kemampuan terbaik sampean ketika mengeluarkan energi, pikiran, dan tulisan. Wis itu titik optimal, terbaik wis. Ibaratnya golden time. Nah, lagi on fire, nah itu optimal itu. Titik optimal dalam penulisan. Jadi optimal itu menandakan kinerja Anda yang baik dalam keadaan yang konsisten ya. Nggak capek, nggak terlalu capek, ya nggak terlalu sibuk ya, itu optimal. Nah, misalnya suruh bikin 3-5 puisi, 3 itu titik minimalnya, 5 itu titik optimalnya ya.
Wis gak maksa lah, gak terlalu maksa, gak terlalu memaksakan diri 5 itu titik optimal itu. Tapi kalau maksimal ada sedikit memaksakan diri, sedikit memacu diri. Tapi kalau optimal ya wis lah, aku mampuku ya sampe ini. Dalam 24 jam aku punya waktu nulis 1 jam. Nah 1 jam itu aku dapat 3 puisi. Berarti optimalku ya sehari 3 puisi. Maksimal ya misalnya tak nambahi 2, 10 sehari. Yang paling balik kemana Kak menurut Kak Tito? Optimal. Optimal itu yang paling ini. Anda nggak terlalu maksa, Anda bisa menyesuaikan dengan yang lain, ya itu optimal. Tapi nggak bisa optimal, minimal kan? Nah itu. Jangan sampai di bawah minimal hilang Anda. Banyak penulis pemula yang nggak bisa mempertahankan titik minimal, akhirnya dia hilang. Itu. Hilang ya sudah, nggak suka nulis lagi, ya wis hilang. Sampai ada pertanyaan? Jeng 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 jeng. Pertanyaan? Mbak Nasil kemana kemarin? Pulang ya? Sama Vika pulang? Vika, oh kok kompak? Tonggoan toh, bukan? Tetanggaan toh? Oh waduh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kemarin progresnya yang beda itu gimana? Beda pondok? Diukit mah. Balik mah. Gak goyang. Gimana perkembangannya, Wena? Yang ini yang agak flu. Oh ngombe jeruk nipis tuh. Dianget tapi yang panas. Lemon. Nipis apa lemon. Tapi airnya panas. Nipis terus kasih gula dikit ya, terus diminum. Habis itu bawa tidur. Tuh ngeluarin ini loh, ngeluarin apa? Kan itu antioksidan itu. Setauku sih ada antioksidannya, itu bisa menambah stamina waktu itu. Minimal kalau sampai minum jeruk ya ketika lagi sakit, jeruk panas ya, bukan hangat sih, panas ya. Yo, ya itu. Sampai bawa tidur. Bawa tidur ya udah. Insya Allah bangun. Oke. Apa? Tanya aja nggak apa-apa. MC-nya ada takon. Tanya aja nggak apa-apa. Apa ada perkembangan apa? Mbak Salma mau curhat sebagai ketua. Mbak Salma curhat. Arek-arek kabeh angel ngumpulno tugas. Bingung aku. Aku sih junior kok dari ketua misalnya. Oh, angel lek ngono. Vika ya apa ini wingi? Lancar. Kemarin. Waduh. Seriusan? Tapi akan di. Barang.
Fika saiki apa SMP? SMA. Oh, SMA. SMA Ita. Kelas berapa? 2. Kelas tunggal. Naik kelas 2 dong berarti ini. Naik kelas 1. Oh, berarti baru lulus SMP kemarin tuh. Wah. Nasib bisa baru lulus SMP. Oh. Dan Mbak Isa SMP. Itu SMA. SMA. Oh. Sing SMP sampean ya? SMA. Woi, SMA iki. SMA. SMA kabeh ya? Gak ada yang SMP? Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 berarti kelahiran dia, Form itu 2007. Gak apa-apa anak SMP memimpin anak SMA. Kok gaya apa kayak coach gitu. Kon oleh ngilokno aku SMP. Tapi ini kok aku sing dadi ketuamu. Nah, ngono ta. Masih aku SMP tapi kemampuanku duduk tempe. Ngono ta. Lah iya ta. Loh, gak gampang lo memimpin klub kepenulisan yang anak-anak SMA padahal sampean masih SMP itu. Banyak kan kemarin kan ketuanya Cindy. Cindy, paling yo Vina, Ica paling. Lutfi paling ya ngono paling. Terharu. Kira Napia. Kira Napia gitu. Terharu. Wah. Nangis teman anda? Wah. Gak apa Mbak Dev nangis Mbak Dev? Coba ke tisu ya? Nangis lagi ya. Wah. Lagunya sama kayak Nah itu nangis terharu itu gak apa-apa, bangga berarti kan. Oh tersentuh. Soben cerita nang ibu aku ingin nangis jadi Kak Dito aku mimpin acara SMA. Enggak pas apa pas nanti pas imtihan nanti nangis tadi. Gimana perasaan Pak Ketua? Aku gak maju lah, nanti kalian jangan manggil aku lah nanti imtihan. Enggak, aku di penonton aja lagu. Nanti manggil nama Kak Dito maju nanti. Kita rame lagi ono sing watuk-watuk ngene. Kemarin tuh waktu maju itu aku maju itu ada yang batu-batu tuh ngapain juga penonton batu-batu. iya penonton. Iya ada yang micu berarti. Dah ya. Jadi Mbak Salma nanti maju ya memberikan testimoni. Ini diwasno ambil penonton gitu kan. Kan nanti kan ada sesi nanti kan. Ada sesi waktu imtihan nanti kan ada launching buku. Launching ebook plus buku nanti ada ebooknya. Launching ebook plus buku apa nanti kan? Oleh sama DKK. Nah, DKK itu dan konco-konco. Konco kali cari nasu konco. Konco. Kakak. Iya mah, nggak apa-apa. Nanti dikancani Mbak Nisa kok duet. Apa Mbak TV gitu, ceceran telur. Ya aku kok di penonton aja ojo nyeluk jenengku aku. Gak aku diceluk jenengmu Kak Dito kongkon maju. Aku gak nulis soalnya. Wingi aku diceluk kongkon maju gitu. Aku sih ngomong pisan. Padahal aku gak ikut nulis aku. Kak nanti sampean aku gak mau maju dah. Tapi bukan gak mau maju bukan berarti aku gak ngeken loh. Memang aku pengen jadi penonton masa aku maju terus. Kalian lah yang maju. Apa-apa. Jadi nanti waktu imtihan ya, waktu launching insyaallah ya. Itu nanti bukunya kan ditampilin, nanti kan ada Abah nih telepon. Ada Abah, ada Umi, ada Mbak Zila atau siapapun yang foto sama teman-teman kan. Di e-booknya kan udah langsung dapet tuh, ya langsung disebar. Ya pasti hiburan sih, kan sampai nggak boleh bawa HP. Ya mau boleh bawa HP di sini cuma Mbak Sili doang kan? Boleh. Siapa yang boleh bawa HP ya udah disebarin.
sebarin aja udah. E-booknya yang disebarin. E-booknya disebarin, bikin IG-nya, IG buku ya Mbak Ketua ya, bikin IG, Instagram bukunya itu dibikin akun, dikelola lah semuanya tahu ya, semua boleh ngisi. Kan belum pernah kan sebelumnya sampai berani bikin IG ya kan, ya wes bikin IG-nya, misalnya bukunya judulnya itu tadi, buku judul A, Instagramnya A, ya udah misalnya judul buku opo, terus bikin apa lagi, semua kanal media sosial sampai manfaatkan aja. Gak apa kan? Ya itu Mbak Salma dipikirkan sama teman-teman ya. Di Instagram mulai ya banyak sekarang cara-caranya. Oke? Nah tuh, nah, dari situ nanti sampean enak tuh kan bagikan. Kalau ada Instagram kan enak, terus Facebook, tapi Facebook gak spiro ya zaman saya gitu. Instagram aja naik video apa, TikTok or WhatsApp. WhatsApp ya, gambar covernya buku digoyang-goyang. Dan coba aja semua, nggak apa-apa, semua kanal itu dicoba sekarang ya. Jadi yang untuk buku ini memang agak lama terbitnya, tapi persiapannya matang insya Allah. Jadi nggak kayak setengah jadi sebelumnya. Aku pengen matang, bikinlah puisi yang terbaik ya. Anggap ini antologi terakhir, setelahnya sampai berkarya sendiri maksudnya, enggak gabung. Makanya anggap kebersamaan ini di antologi terakhir. Makanya keluarkan puisi yang terbaik, jangan sekedar bikin puisi ya. Keluarkan wis semua unek-unek. Bikin puisi tentang apa? Mbak Devi bikin puisi tentang perjalanannya kayak kecilnya dulu kayak. Di mana Pontianak, men? Bekayang pasti tahu pasti. Kalbar. Ting. Lebih tahu sampean ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini. Progres. Mbak Ica puisinya berapa? Ini tanggal berapa sih ini hari ini? 11 bulan Agustus tahun 2021. Mbak Ica puisinya berapa? 6. Nambah ya? 6. Terus Mbak Vin berapa? 10. Tepuk tangan dulu. Mbak Vina dapat 10 puisi. Kok semangat Vina Mbak Vina? Sedang di titik ini, titik apa? Titik semangat. Lagi on fire. Yesus. Mbak Cindy berapa Mbak Cindy? 9. Waduh, kamu kalah. Mbak Dev berapa Mbak Dev? 5. Enggak, ini urutannya kemarin. Santai lah. Enggak, aku nggak melupakan siapapun. Santai aja. Nah di sini urutan kelima kemarin Mbak Nisa kemarin. Ini sampai tinggal tanda tangan. Berapa Mbak Nis? Nisa berapa? 4. Oh ya oke, alhamdulillah. Mbak yang terharu? Mbak yang terharu? Oh nambah ya, weh, tepuk tangan deh. Ini tunggu soalnya ini. Apa tiga lo? Kita harus apresiasi ketua kita. Mbak Lutfi berapa? Wena, sampai lek khusus Mbak Lutfi ya, lek tak tepuk tangan lek pas lagi jaga bikin puisi baru sampai lagi jaga warung sampai bikin puisi sip sampai 6 ya. Mbak Nisa berapa Mbak Nisa? 3 weh 3 weh tepuk tangan 3 ada udah sampai mencapai titik minimal berarti
Anissa Imro. 3. Vika berapa Vika? 4. Oh nambah ya? Apa masih pancet? Gak apa-apa. Mbak Nazil berapa? 4. Oke. 6 tambah 10 16 ya. 16 tambah 9 25. 25 tambah 5 30. 30 tambah 4 34. 34 tambah 4 38. 38 tambah 6 44. 44 tambah 3 47. 47 tambah 4 51. 51 tambah 4 55. 55 ini tepuk tangan ya. Aku bilangnya 50 kemarin. Kan minimal. Jadi sampai sudah menemui titik optimal bikin puisi. 50 halaman sudah sampai 55. Optimal ini, titik optimal kan aku bilang minimal kalau buku puisi yang bagus itu 50 halaman. Tapi kapan sampai hanya optimal, ya udah dinaikkan lagi maksimal. Kan kalau buku puisi 50 halaman kan jadinya tipis toh. Tambahin lah 100 apa 150. Makanya kan nggak terlalu ini ada waktu sampai Rabiul Awal bisa nambah. Wes lah nggak usah kesusu, tapi dimatengno, bikin karya yang terbaik, puisi yang terbaik, gitu. Insya Allah semua kan insya Allah. Tapi komit kita, insya Allah kita terbitkan dan kita ada penerbit, dicari penerbit yang mau versi e-booknya bisa disebar. Kita cari, ya sudah ada jalannya, cuman ya sudah sampai usaha dulu. Tahapan-tahapannya Mbak Salma tak ingatkan lagi ya nanti. Ini sampai Rabiul Awal ya. Ini sampean teman-teman ini sampean pimpin untuk bikin karya. Jadi yang masih sedikit ini sampean kayak Mbak Nisa, ini sampean terus Mbak Vika, Mbak Nasil masih 4. Sampean buka komunikasi sama mereka ya. Gak usah sungkan-sungkan, mereka lebih katakan lebih usia, nggak apa-apa ngomongnya baik-baik ya. Dinaikkan. Nah itu Mbak Devia juga ajak komunikasi, masih 5. Ajak komunikasi, Mbak Nisa juga ya. Jangan membeda-bedakan, di sini nggak ada yang lebih ini enggak. Kecuali sampai bikin karya antologi. Ini kan antologi. Antologi kan ajang sampai untuk kolaborasi bareng-bareng kan. Hebat bersama, kolaborasi bersama, sukses bersama. Itu ya. Dari sekarang sampai tanda tangan. Nanti minggu depan kita ketemu dengan sama materinya tentang kepribadian juga masih. Tapi topiknya beda. Tanda tangan ya.